Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Hari ini Senin tanggal 9 Agustus 2021. Hari ini kita jumpa dalam kegiatan pembelajaran daring bahasa Indonesia. Hari ini materi kita yaitu menyampaikan isi cerita. Kalau minggu kemarin kalian belajar bersama Ustazah Mega mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan belajar menyampaikan isi cerita. Nah, kemarin Ustazah Mega memberikan contoh ciri-ciri hewan kupu-kupu. Ini ada kaitannya ya dengan cerita yang ada di dalam materi kita hari ini. Pernahkah kalian membaca cerita atau mendengarkan cerita dari temanmu? Pasti pernah. Nah, Ustazah sudah menyiapkan satu video tentang kupu-kupu. Mari kita simak tayangan cerita berikut ini. Dongeng fabel kupu-kupu berhati mulia. Ayo kita dengarkan sebuah dongeng tentang seekor kupu-kupu yang memiliki hati yang baik. Yuk kita mulai. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang ingin berjalan-jalan di kebun sekolah. Hari yang cerah ini sepertinya waktu yang tepat untuk berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang indah. Aku ingin segera berangkat berjalan-jalan. Sang semut pun berangkat seorang diri. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Di kebun sekolah terdapat berbagai macam buah, sayur, dan bunga-bunga. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Perhatian semut teralihkan ketika ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut langsung menghampiri kepompong itu. Ia langsung saja mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. "Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo kita jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah?" Tapi kepompong hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan lagi di kebun sekolah itu. Akan tetapi, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Karena hujan yang tak kunjung berhenti, akhirnya kebun sekolah itu dipenuhi dengan lumpur. Semut yang berjalan dengan tidak hati-hati akhirnya terjatuh ke dalam lumpur. Ia sangat ketakutan. Semut itu berteriak meminta pertolongan sekencang mungkin. "Tolong, tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong aku. Tolong aku." Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting ini. Nanti aku akan mengangkat ranting ini." Lalu, si semut pun memegang erat-erat ranting yang diberikan oleh kupu-kupu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Akhirnya semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu.
Bagaimana video barusan? Apakah kalian sudah menyimak dengan teliti? Nah, sekarang coba bacalah cerita menarik yang ada di buku paket Bahasa Indonesia kalian masing-masing. Di situ terdapat di halaman 4. Kupu-kupu dan tukang kayu. Kalian baca dari awal sampai akhir ya. Setelah kalian baca isi cerita dari awal sampai akhir, selanjutnya kalian menjawab pertanyaan berdasarkan cerita kupu-kupu dan tukang kayu. Yang pertama, pertanyaannya adalah A. Apa yang dilakukan ceria si kupu-kupu saat di hutan? B. Bagaimana sikap ceria ketika ada manusia masuk ke dalam hutan? C. Mengapa ceria merasa curiga ketika melihat si tukang kayu memotong pohon di hutan? D. Apa yang dilakukan ceria ketika melihat si tukang kayu memotong pohon di hutan? Yang terakhir, E. Apa yang dilakukan ceria dan Nuri untuk mengusir tukang kayu dari hutan? Nah, kalian jawab pertanyaan A sampai pertanyaan E. Di situ terdapat pada halaman 5. Kalian buka halaman 5 bagian 1. Kerjakan di buku tulis masing-masing. Tugas dikumpulkan saat tatap muka. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.